Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat hari ini, kita masih hidup sehat, diberi kesehatan, diberi kemudahan di dalam segala urusan. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin dalam hal ini saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh siswa baru yang sudah mendaftarkan diri di kampus SMK Putra Pajajaran dan SMK Pajajaran. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang telah menitipkan kepercayaannya kepada kami untuk menitipkan putra-putrinya belajar di sekolah kami. Walaupun dalam hal ini dengan kondisi yang sangat berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah dalam hal ini dan mungkin hampir di seluruh dunia, kita dikhawatirkan dengan pandemi COVID-19. Artinya COVID-19, di mana itu merupakan suatu pandemi yang secara menyeluruh seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia. Dalam hal ini sehingga dalam proses pembelajarannya pun termasuk dalam acara kegiatan MPLS ini maka dilaksanakan secara daring atau online. Untuk itu kami menyampaikan materi ini secara online. Mudah-mudahan dengan begitu tidak mengurangi kepada anak-anakku sekalian semuanya agar tetap selalu termotivasi untuk belajar dan belajar terus walaupun belajar dari rumah. Itu seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Dalam hal ini kami akan menyampaikan sebuah materi kurikulum yang cukup penting, yaitu materi pengenalan kurikulum yang ada di SMK, khususnya di kampus SMK Putra Pajajaran dan SMK Pajajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dan ini adalah rekan saya, Bapak Yoyo Suryana. Saya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMK Pajajaran dan juga sebagai guru mata pelajaran produktif di SMK Putra Pajajaran, khususnya untuk yang kelas 11. Jadi nanti kalau anak-anakku sekalian sudah kelas 11, mudah-mudahan tahun depan sudah kelas 11 itu kalian sudah belajar normal kembali. Nanti kalian akan bertatap muka dengan saya dalam pelajaran mata pelajaran produktif teknik kendaraan ringan. Ya, kita sambil berdoa dan mudah-mudahan selalu kita diberi kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kurikulum adalah sebuah alat yang digunakan dalam sebuah institusi sekolah. Di mana definisi kurikulum ini adalah seluruh pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Hal ini mengacu kepada pendapat yang disampaikan oleh Ralph W. Taylor. Kemudian ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa kurikulum adalah rencana atau program yang menyangkut semua pengalaman yang dihayati anak didik di bawah pengarahan sekolah. Hal itu disampaikan pendapatnya oleh saudara Olivia. Nah, kemudian fungsi kurikulum ini di sebuah SMK khususnya itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama fungsi preventif, yang kedua fungsi korektif, dan yang ketiga fungsi konstruktif. Di mana fungsi preventif ini agar menjaga para pengguna kurikulum terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam kurikulum tersebut. Kemudian fungsi korektif yaitu sebagai rambu-rambu yang harus dipedomani dalam membetulkan atau menyelaraskan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kurikulum. Dan fungsi konstruksi yaitu memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan, pengembangan, dan pembinaan kurikulum. Adapun kegunaan kurikulum bagi kita semua sebetulnya terjadi atau dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu pertama bagi guru. Kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran, baik dalam perumusan tujuan, penentuan bahan ajar,
metode dan media bahan ajar serta cara penilaian. Kemudian yang kedua adalah kegunaan kurikulum bagi kepala sekolah, yaitu sebagai alat ukur yang dapat dijadikan patokan dalam melihat keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Yang ketiga bagi pengawas, yaitu sebagai acara untuk mengadakan masukan dan perbaikan serta penyempurnaan dalam rangka pemberian bimbingan bagi para guru-guru agar mutu pendidikan dapat lebih ditingkatkan. Kemudian bagi pengguna lulusan, kurikulum membantu mereka dalam penerimaan, penempatan, dan pembinaan karyawan yang mereka rekrut. Juga sebagai alat penyeimbang kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Karena khususnya SMK memang dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja. Kemudian yang terakhir itu adalah bagi sekolah khususnya, yaitu kurikulum sebagai alat kontrol bagi proses pendidikan lanjutan dan juga berguna bagi penyiapan tenaga kerja. Kerangka dasar dan struktur kurikulum SMK. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk itu kemudian materi akan disampaikan oleh Bapak Yoyo Suryana SPD MMPD. Kami persilakan. Terima kasih Pak Rahmat. Kita lanjutkan materi tentang kurikulum. Sejarah kurikulum di Indonesia ini ada beberapa kali perubahan. Yang pertama adalah, mungkin sudah pada tahu, kurikulum 1994 atau yang sering disebut dengan suplemen kurikulum 99. Pada tahun 94 ini pemerintah memperbaharui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum yang sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dengan 1984. Namun perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik bertangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kurikulum 2004 atau sering dinamakan dengan kurikulum berbasis kompetensi. Ini diluncurkan pada tahun 2004. Kurikulum berbasis kompetensi ini sebagai kurikulum pengganti kurikulum 94. Itu adalah suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus yang mengandung 3 unsur pokok, yaitu pertama adalah pemilihan kompetensi sesuai yang mengikuti spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. KBK ini mempunyai ciri-ciri diantaranya adalah 1. Menekankan ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajarnya menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur-unsur edukatif. Yang ketiga adalah kurikulum 2006 atau sering disingkat dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol itu terletak pada kewenangan dalam penyusunan, yaitu mengacu pada jiwa desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar guru dituntut mampu mengembangkan. Jadi di sini mungkin perbedaannya dengan kurikulum KBK, guru diberikan kewenangan untuk mengembangkan kompetensinya masing-masing. Dari pemerintah hanya ditentukan dasar-dasarnya saja. Kemudian yang keempat, ini adalah yang sekarang kita
laksanakan adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Ini berefek pada jumlah jam per minggunya. Ada yang jadi 2 jam, dulunya 4 jam. Bahasa Indonesia misalnya dulu 4 jam, sekarang jadi turun jadi 3 jam. Itu mungkin perbedaan antara kurikulum 2013 dibandingkan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 kalau kita lihat, menurut ada beberapa pengamat pendidikan menerangkan bahwa salah satunya adalah dari Darmaning Tias. Ini sebuah dia pengamat pendidikan, dia mengatakan bahwa secara rinci kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 dalam berdiskusi bertajuk akses pendidikan berkualitas untuk semua Besutan Network for Education Watch atau NEW atau Jaringan Pemantau Pendidikan atau JPPI. Dia menyebutkan bahwa kelebihan kurikulum 2013 pertama adalah memiliki konsep yang jelas terhadap lulusan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua adalah mengemas mata pelajaran menjadi lebih maknawi dalam kehidupan sehari-hari dengan model pembelajaran tematik, terintegratif, dan pendekatan saintifik. Artinya lebih ke real pendekatannya. Kemudian yang ketiga adalah dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran murid aktif, guru sebagai fasilitator maupun motivator. Semua aspek kehidupan menjadi sumber pembelajaran serta melahirkan manusia pembelajar. Adapun kekurangannya menurut Adi Tias, pertama adalah adanya kontradiksi. Karena mau melahirkan manusia yang kreatif, kritis, inovatif, tapi penuh materi yang normatif. Karena ada penambahan jam belajar agama. Mungkin kalau KTSP jam pelajaran agama 2 jam per minggu, sekarang ada penambahan 1 jam jadi 3 jam. Itu di aspek muatan nasional ya, mata pelajaran muatan nasional. Yang kedua adalah berharap proses pembelajaran lebih luasa, tapi ada penambahan jam pelajaran. Jadi itu kontradiktif antara ya ingin pembelajaran lebih luas tapi pembelajaran ditambahkan sama aja berarti ya, tidak ada plusnya. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum 2013 cocok untuk sekolah yang sudah maju dan gurunya mempunyai semangat belajar tinggi. Masyarakat yang sudah terdidik, muridnya memiliki kemampuan dan fasilitas setara, serta infrastruktur telekomunikasi dan transportasi sudah merata sehingga tidak menghambat proses. Jadi memang kita masih merasakan perbedaan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain karena infrastrukturnya yang berbeda. Jadi ya mungkin saja ada sekolah yang lebih maju dengan sekolah yang kurang maju gitu, karena infrastrukturnya itu yang berjenjang ya. Kemudian yang keempat, kekurangannya yaitu terletak pada penggunaan ujian nasional sebagai evaluasi standar proses pembelajaran siswa aktif, karena kita masih mengacu untuk ujian nasional hanya mengacu ke nilai pengetahuannya saja. Sementara di penilaian kurikulum 2013 semua aspek dinilai, cuman di sini hanya dibebankan hanya untuk pengetahuan saja. Memang ada kontradiktif antara kurikulum 2013 itu kekurangannya. Seharusnya kalau memang kita konsekuen kurikulum 2013 semua aspek diujikan, baik itu kognitif, psikomotorik maupun afektifnya atau pembinaannya. Nah itu saja mungkin tentang kurikulum secara gamblangnya. Mungkin nanti kita masuk ke Pak Rahmat ya.
Ya. Kita masuk ke struktur kurikulum. Mungkin yang pertama saya berikan dulu kesempatan kepada Pak Rahmat untuk menyampaikan struktur kurikulum untuk yang SMK Pajajaran. Baik, untuk struktur kurikulum sebetulnya nanti bisa kalian dan bahkan semua materi ini ya bisa kalian unduh nanti di Google Form ya. Nanti bisa disampaikan oleh operator kami melalui link-link yang ada tersedia di Google Form tersebut. Nanti kalian bisa unduh semuanya, bahkan bisa kalau misalnya kalian kurang paham termasuk apa yang kami sampaikan sekarang ini, kalian bisa unduh nanti melalui di Google Form nanti yang akan disampaikan oleh tim operator kami ya. Nah, ini adalah struktur kurikulum yang ada di SMK Pajajaran dan SMK Putra Pajajaran. Jadi nanti kalian bisa unduh filenya, apa saja program keahlian dan kompetensi keahlian yang ada di SMK Pajajaran dan SMK Putra Pajajaran ini. Sehingga nanti kalian akan lebih mungkin akan memilih nanti mana yang kira-kira kompetensi keahlian yang cocok ya menurut kalian sendiri. Apa yang diminati kalian, apakah saya pengen misalnya memasuki kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan, atau saya lebih cenderung suka dengan IT misalnya teknologi komputer dan jaringan, ya kalian bisa masuk ke kompetensi keahlian TKJ misalnya. Akan tetapi misalnya kalau kalian saya sebagai saya seringnya suka ngitung uang, paling simpelnya kalian bisa misalnya mengambil kompetensi keahlian di akuntansi. Nah, ini di akuntansi dan keuangan ini program keahliannya dan kompetensi keahliannya adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Itu ada 3 kompetensi keahlian yang ada di SMK Pajajaran ini, dan di SMK Putra Pajajaran ada 2 kompetensi keahlian ya. Di SMK Pajajaran ini ada 3 kompetensi keahlian, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran, serta ada bisnis daring dan pemasaran. Sementara di SMK Putra Pajajaran ada 2, Pak Yoyo ya. Ada teknik kendaraan ringan ya, sama teknik komputer jaringan. Nah, sama teknik komputer jaringan dan teknik kendaraan ringan. Jadi kalian akan lebih termotivasi, oh saya ternyata saya suka dengan bidang otomotif, kalian bisa masuk ke kompetensi kalian teknik kendaraan ringan begitu. Jadi itu saja mungkin materi tentang pengenalan kurikulum. Kalian apabila kurang jelas, memang alangkah lebih baiknya kalau misalnya ada semacam interaktif ya. Jadi tanya jawab, tetapi kalian bisa nanti sampaikan komen melalui kolom di YouTube kami ya. Dan juga bisa kalian unduh file-filenya, dokumen-dokumennya apabila kalian memang memerlukannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.